Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Fatana dengan NIM 231261209008. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tentang dakwah untuk menjaga lingkungan sekitar dalam lingkup bisnis digital untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 pada program studi bisnis digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Hari ini hidup kita hampir sepenuhnya terhubung dengan dunia digital. Bangun tidur, yang pertama kita lihat adalah layar. Kuliah dilakukan secara online. Bisnis dijalankan lewat marketplace dan media sosial. Belanja kebutuhan sehari-hari pun cukup hanya dengan satu klik di layar HP. Bagi kita, mahasiswa dan generasi muda yang tumbuh di program studi bisnis digital, istilah seperti market, traffic, conversion, dan profit sudah pasti terdengar sangat familiar di telinga kita. Kita diajarkan bagaimana meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mengoptimalkan sistem digital. Namun, di tengah semua kemajuan itu, ada dua pertanyaan penting yang sering terlewat. Pertama, apa dampak dari seluruh aktivitas digital ini terhadap lingkungan sekitar kita? Lalu, kemana perginya sampah dari ribuan transaksi online yang kita banggakan sebagai kemajuan ekonomi digital? Islam tidak pernah memisahkan iman dari realitas kehidupan. Iman tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari bagaimana manusia menjalankan tanggung jawab sosialnya, termasuk tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini menegaskan posisi manusia di dunia. Manusia bukan hanya diciptakan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi alam, melainkan sebagai khalifah, yaitu pengelola yang diberikan amanah. Sebagai khalifah, manusia diberi akal, ilmu, teknologi. Namun bersamaan dengan itu, manusia juga memikul tanggung jawab moral atas setiap dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan sangat jelas dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini seringkali bukan disebabkan oleh niat jahat secara langsung, tetapi oleh keserakahan sistemik, pembiaran atau ketidakacuhan, dan model bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam. Dalam perspektif Islam, membiarkan kerusakan terus terjadi sama artinya dengan mengkhianati amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini
mengajarkan prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu pencegahan bahaya sebelum menimbulkan kerugian. Segala sesuatu yang berpotensi mengganggu keselamatan, kenyamanan, dan kemaslahatan orang lain harus disingkirkan, meskipun bentuknya kecil dan sering dianggap sepele. Dalam konteks kehidupan modern, sampah, limbah, dan pencemaran lingkungan adalah bentuk gangguan kolektif atau gangguan yang dirasakan bersama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh masyarakat luas, bahkan lintas generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memperkenalkan konsep amal berkelanjutan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan amal jariah. Satu tindakan kecil yang ramah lingkungan dapat menghasilkan manfaat dan pahala yang terus mengalir dalam jangka panjang. Inilah esensi dari prinsip sustainability dalam perspektif Islam yang harus diterapkan dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis digital, sampah tidak selalu berbentuk fisik seperti yang kita bayangkan. Ia hadir dalam berbagai bentuk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung. Adapun contohnya, yakni yang pertama, sampah kemasan. Aktivitas e-commerce menghasilkan plastik sekali pakai, bubble wrap yang berlapis, dan kardus berlebihan yang seringkali langsung kita buang setelah paket dibuka. Sampah jenis ini nih menyebabkan pencemaran tanah dan laut, serta membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua, sampah elektronik atau e-waste. Budaya mengganti gadget demi tren dan performa menyebabkan peningkatan limbah elektronik yang mengandung logam berat dan zat beracun. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, yang berefek jangka panjang terhadap generasi selanjutnya. Ketiga, sampah produksi digital yang berlebihan. Modal bisnis fast fashion online, produk yang viral sesaat, dan strategi hard selling mendorong produksi yang masif tanpa memperhitungkan kebutuhan real di pasar. Akibatnya, terjadi pemborosan bahan baku, energi, dan peningkatan limbah tekstil. Keempat, sampah digital tak terlihat atau digital pollution. Server yang terus menyala, data yang tidak efisien, serta kampanye digital tanpa etika mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Energi ini sebagian besar masih berasal dari sumber fosil yang berkontribusi pada emisi karbon dan perubahan iklim. Islam memperingatkan bahaya pemborosan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pemborosan dalam Islam tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup pemborosan sumber daya dan lingkungan. Marilah kita tidak menjadi salah satu orang yang ingkar kepada Tuhannya dengan tidak bersikap boros. Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia dan tanggung jawab akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam konteks bisnis digital, keseimbangan antara dunia dan akhirat ini diwujudkan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Praktik ini dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yakni, pertama, menerapkan green product strategi, yang berarti merancang produk dan kemasan yang ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, dan menciptakan produk yang tahan lama. Yang kedua, menerapkan responsible digital marketing, yang berarti tidak mendorong konsumsi berlebihan, melainkan mengedukasi konsumen tentang nilai,
kebutuhan, dan dampak dari produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, menerapkan sustainable operation, yang berarti mengelola data secara efisien, mengurangi pemborosan energi digital, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, bukan eksploitasi. Lalu, menerapkan value-based branding, yang berarti menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari identitas dan nilai merek branding kita. Dalam hidup ini, kita harus berusaha untuk tidak hanya menjadi manusia yang berhasil, melainkan juga berusaha menjadi manusia yang berguna. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Percuma saja jika keberhasilan kita hanya bisa dinikmati untuk diri kita sendiri. Hal tersebut sesuai dengan sabda suri teladan kita, yakni baginda Rasulullah SAW, yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai generasi muda bisnis digital, kita memiliki peran yang sangat strategis. Melalui konten yang edukatif, kampanye digital hijau, dan inovasi bisnis yang berkelanjutan, dakwah lingkungan dapat menjangkau audiens secara luas dan global. Satu konten yang menyadarkan, satu strategi bisnis yang etis, dan satu keputusan yang ramah lingkungan dapat menjadi amal jariah bagi kita di era digital. Teknologi akan terus berkembang, bisnis digital akan semakin masif, namun iman tetap harus menjadi fondasi yang paling utama. Menjaga lingkungan bukan sekedar isu global atau tren sesaat, melainkan amanah keimanan. Mari menjadi generasi bisnis digital yang cerdas dalam strategi, kuat dalam nilai, dan bertanggung jawab terhadap bumi. Karena setiap klik, setiap transaksi, dan setiap keputusan bisnis akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Fahira Fatana. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.